disinari oleh kasih dan cinta. Dan buat kalian yang baru saja kesasar atau terdampak di sini, aku si pembisik kartu, aku tinggal di Belanda dan di Thailand. Oke, kita merasa miris karena berita ini lagi viral oleh seorang remaja yang mana dia ini anak dari Pinkan Mambo. Kita tahu ya siapa Pinkan Mambo itu karena dia juga terkenal dengan suaranya yang khas ketika dia berkarir dengan Bunda Maya Estianty. Dan ini pengakuan dari anaknya, dan dia ini sedang diwawancarai atau dia ini speak up tepatnya. Nah, dia itu mengatakan bahwa dia mendapatkan pelecehan seksual dari ayah tirinya. Dan itu sudah terjadi tahun 2018 sampai tahun 2021. Artinya ini kan 3 tahun ya. Dan menceritakan dengan berat hati ya. Kita singkat aja ya, namanya MA ya. Karena Madam Suki ini nggak tega untuk mengatakan ya, kita singkat aja namanya ini si MA gitu. Nah, si MA ini atau putri dari Pinkan Mambo ini bercerita dengan agak terbata-bata, dan dari cara dia menceritakan itu sakit banget. Kita aja bisa merasakan ya. Ya, jadi kita semua miris gitu. Lagi-lagi kekerasan terhadap anak selalu dilakukan oleh orang terdekat, yakni keluarga. Nah, kasus ini sebenarnya sudah dilaporkan ke kepolisian, dan di mana ayah tirinya itu sudah mendapatkan hukuman ya. Nah, kemudian gimana ya, bapak tirinya ini melakukan sebuah pelecehan. Terus Pinkan ini sudah tahu loh. Pinkan ini sudah tahu dan diceritain sama anaknya, dilaporin. Tetapi alih-alih Pinkan ini membela anaknya, dia itu malah kayak seperti menyudutkan anaknya. Ngerti nggak? Menyudutkan itu seperti kayak, ya kenapa kamu kok nggak mengunci pintunya gitu. Nah, kemudian kan ditanyain nih sama yang mewawancarai ini ya di podcast tersebut. Kalian bisa lihat sendiri, kalian bisa cek di sosial media, di YouTube boleh. And then si MA ini, anaknya Pinkan Mambo ini mengatakan, ya waktu itu pintu kamarku ini rusak, terlalu complicated lah kalau aku ini menceritakan. Dan ketika bapak tirinya ini diproses ya, itu di pengadilan, yang mana pengadilan itu kan pengadilan tertutup ya. Terus ditanya sama anaknya, siapa yang mami bela begitu, dan apakah mami ini membela suaminya atau suami mami? Jawaban Pinkan itu seperti ini, mami tidak membela suami mami, tapi mami di sini membela 50-50. Kalian bisa nggak sih? Gimana ya? Madam Suki ini sampai speechless gitu loh. Ada orang tua seperti Pinkan ini. Padahal ya, kita tahu bahwa yang kita tahu adalah surga itu di telapak kaki ibu. You can imagine that. Kalau surga yang katanya, yang kita sepakati ada di kaki ibu, dengan kelakuannya si Pinkan ini, itu bagaimana? Nah, terus sebenarnya si anak ini mengatakan bahwa dia itu pas awal-awal terjadinya pelecehan seksual ini, dia pernah ingin mengatakan kepada ayah biologisnya. Tapi alasan Pinkan waktu itu mengatakan, jangan. Artinya si Pinkan ini sudah dilaporin dong sejak awal. Ya. Pinkan mengatakan, jangan ya, jangan dilaporkan sama papa kamu. Nanti kalau dilaporkan, kamu akan diambil sama papa kamu. Berarti mami akan nggak sama-sama kamu lagi. Oh my god. Jadi ini membuat Madam Suki yang ketika melihat podcastnya si anaknya ini, aku jadi speechless gitu, nggak tahu harus ngomong apa lagi. Oke, kita mau lihat aja kartunya ya. Kenapa sih Pinkan ini kok nggak melindungi anaknya? Karena ini kan kalau dari tahun 2018 sampai 2021, artinya ini kan pelecehan ini terjadi sudah 3 tahun. Kita bisa membayangkan ya, selama 3 tahun itu si anak ini dalam kondisi yang sangat berat, kondisi yang benar-benar memukul mental dia gitu. Dan ini Madam Suki membayangkan ya, ini kan saat ini si anaknya ini sudah speak up ya. Berarti kan banyak sekali orang-orang yang mengenal si Pinkan ini udah tahu nih kondisinya kayak gitu. Tapi si Pinkan ini menyembunyikan rapat-rapat masalah ini sampai anaknya itu speak up. Iya kan? Sampai akhirnya sekarang ini tersebar. Ini kan yang
terwawau ya teman-temannya si Pinkan ini ya. Juga termasuk Bunda Maya Estianty pastinya ya, kan pernah dekat juga kan mereka ini, ada kerja bareng. Oke, kita lihat yuk, apa sih yang menyebabkan si Pinkan ini kok dia itu diem aja gitu. Kenapa dia tidak bisa atau tidak melindungi anaknya? Itu anaknya loh. Oke, Madam Suki lihat ya energinya sekarang. Kenapa si Pinkan ini kok diam aja dan tidak melindungi anaknya? Di sini ada King of Pentacles. Di sini ada Four of Cups. Di sini ada Seven of Pentacles. Kalian lihat di sini ada 2 Pentacles. Oke, sebentar Madam Suki akan melihat dari kartu yang berbeda. Kenapa Pinkan Mambo ini tidak melindungi anaknya? The Outsider. Nomor 2, Madam Suki bacain ya. Skizofrenia. Banyak netizen yang mengatakan kalau macam Pinkan seperti itu seperti apa? Skizofrenia. Kalian tahu nggak ini? Ini sebuah gangguan. Gangguan di dalam kejiwaan. Dan di sini maturity. Oke, jadi gini ya, Madam Suki ini kan si anak ini sudah speak up ya. Sudah speak up artinya semua orang sudah tahu, ya. Dan banyak sekali komentar dari netizen ini yang mengatakan kalau si Pinkan itu seperti itu dan tidak bisa melindungi anaknya, berarti dia itu seperti ada gangguan dalam kejiwaannya. Dan kartu ini keluar. Schizophrenia. Di sini ada mature, artinya ini memang benar-benar dia nggak bisa menjadi ibu yang melindungi anaknya sendiri. Kalian bisa bayangkan ya bagaimana kondisi dan situasi dari anak ini. Merasa nggak aman, merasa nggak nyaman, merasa tertekan. Dan dia itu seperti kayak hidup di dalam sebuah predator. Nggak tenang selama 3 tahun loh. Dan di sini ada outsider. Jadi outsider ini adalah gambaran seseorang yang berada di dalam rumah. Tapi ibaratnya gini ya, ini ada rumah. Rumah itu kan ditempati oleh satu keluarga, di mana ada ayah, ibu, dan anak. Tapi mamanya ini tidak bisa masuk di dalam rumahnya sendiri, karena dia berada di luar pintu rumahnya. Jadi gimana nih? Kalian bisa membayangkan situasi ini? Ini kita masuk ke dalam pikiran alam bawah sadar si Pinkan Mambo, ya. Dan di kartu ini, di sini ini adalah figur dia, karakter dia atau figur ya, figurnya si mama. Di sini ada Four of Cups. Four of Cups itu adalah sebuah situasi di mana dia itu apatis dengan kondisi itu, apatis dengan kejadian yang terjadi dengan anaknya. Ini gimana dong? Ibunya kan seharusnya membela ya anaknya ini, tetapi itu tidak dia lakukan. Sampai anaknya sendiri itu merasa kayak, aku nggak tahu ya mami, kok maksudnya nggak ada pembelaan gitu loh. Padahal ini sudah dilaporin sama anaknya the first time kejadian tersebut. Kalau sampai 3 tahun ini bagaimana? Kalau kita membayangkan sebuah pelecehan ya, pelecehan itu kan ada seorang dewasa yang melakukan sebuah tindakan amoral kepada seorang anak atau seorang yang tidak berdaya, ya kan? Makanya pelecehan itu terjadi. Sekarang kita berandai-andai, kita semua ini adalah orang dewasa, ya, dimana ada seorang laki-laki yang sudah dewasa, yang sudah ngerti, melecehkan seorang anak yang remaja, ya, seorang laki-laki yang pikirannya kotor, seorang laki-laki yang sudah berani melakukan sebuah pelecehan kepada seorang anak remaja. Pelecehan, kita ngomongin pelecehan, tindakan amoral. Apakah pelecehan itu hanya pelecehan aja? Hanya pegang-pegang, hanya seperti itu? Kita lihat, apa yang sebenarnya terjadi dengan anaknya Pinkan Mambo. Apa ini hanya sekedar pelecehan?
the fool. The fool artinya adalah sebuah langkah konyol, sebuah tindakan yang konyol dilakukan seorang ayah sambung kepada anak sambungnya. Apakah hubungan ini sudah terlalu jauh dilakukan? Iya. Berarti tidak hanya sekedar pelecehan. Ya. Jadi gini ya. Di sini ada sebuah penyalahgunaan seorang ayah. Namanya ayah itu entah dia ayah biologis atau ayah sambung, tetaplah dia harus mempunyai kriteria seorang ayah yang melindungi. Seorang ayah itu kan tugasnya melindungi ya, menjaga, melindungi, ya, menghargai, menghormati. Itu tugas seorang ayah. Tapi di sini itu disalahgunakan sama dia. Oke, jadi gini ya, anak dari Pinkan ini pastinya dalam speak up-nya dia sadar apa yang akan dia dapatkan di luar sana, komentar netizen atau apapun anggapan tentang dia. Tapi dia sudah siap dengan itu semua. Entah itu sudah terlalu jauh atau tidak, namanya pelecehan ya, entah itu digrepe-grepe, dipegang-pegang, atau itu sudah sejauh hubungan seperti yang kita gambarkan orang dewasa, tapi itu tetap hal yang menyakitkan. Karena anak ini bakalan bisa cedera, ya, cedera mentalnya, gitu. Oke, jadi apapun pelecehan, tetaplah itu adalah sebuah atau sebuah kenyataan yang sungguh menyakitkan. Trauma apa yang dihadapi oleh MA ini ya, atau anak dari Pinkan Mambo ini? Kita lihat ya. Trauma apa yang didapatkan oleh anak Pinkan Mambo ini atas pelecehan yang ia terima? Oke. Di sini ada consciousness. Di sini ada thunderbolt. Di sini ada compromise. Oke, jadi ketika dia speak up, dia sadar bahwa dia sedang sangat terluka. Makanya ketika dia speak up, dia mengetahui bahwa dia membutuhkan pertolongan. Dia nggak mau dalam kondisi yang terjepit. Anak ini kan terjepit ya. Ketika dia ngomong sama ibunya sendiri tidak bisa melindungi dia. Nah, akhirnya dia meminta pertolongan kepada ayah biologisnya. Itu yang terjadi. Yang akhirnya dibawa sama papanya, gitu loh. Dibawa sama papanya. Si MA ini atau anak dari Pinkan Mambo ini ditanyain, lo kenapa kok nggak pergi aja ke rumah papanya atau apalah, mau mencari perlindungan. Dia mengakui bahwa hubungan dengan papanya waktu itu tidak baik, begitu, tidak kurang harmonis, begitulah ya. Oke, terus trauma yang dia dapatkan sekarang dari pelecehan itu adalah sebuah kondisi yang sangat sangat menolak gitu loh, menolak dia menolak dirinya sendiri. Dia merasa, tapi dia sadar bahwa aku nggak mau kok sebenarnya, tapi kan itu sudah terjadi pelecehan itu, dan itu sudah 3 tahun lamanya itu. Dan di sini dia merasa sangat terluka, sangat terpukul, dan dia belum dalam hati kecilnya dia belum bisa memaafkan dirinya sendiri. Nah, tapi dia pada saat ini, mudah-mudahan anak dari Pinkan Mambo ini sudah dibawa papanya ke psikolog, sudah dibawa ke orang-orang yang bisa mendandani secara psikologi ya. Karena ini sangat penting. Karena ketika saat ini papa biologisnya membawa si MA ini ke psikolog untuk meminta bantuan untuk mengobati luka-luka batinnya, untuk mengobati inner child-nya, inner wounds-nya, ya. Mudah-mudahan ini ada compromise atau sesuatu yang paling enggak dia akan mendapatkan healing atau penyembuhan dari dalam batinnya, karena ini penting. Kalau Madam Suki ngelihat ya, anaknya Pinkan Mambo ini ketika berbicara itu, dia anaknya tuh kalem gitu ya. Dia ini memang benar-benar
benar-benar sosok yang lembut gitu ya. Kalau Madam Suki perhatikan cara ngomongnya, mudah-mudahan ini dia dapat sembuh ya segera. Karena kasihan kalau dia masih mentalnya itu atau psikisnya itu masih berdarah-darah. Karena trauma ini akan benar-benar berdampak yang tidak baik. Oke. Terus kasihan ya. Aduh, Madam Suki ini. Oke, sekarang Madam Suki mau menuju ke Pinkan Mambo ya. Ini pesan semesta untuk Pinkan Mambo ya. Pesan semesta untuk Pinkan Mambo. Nah, di sini ada King of Wands. King of Wands ini telling story-nya adalah ini adalah Pinkan, ini adalah suaminya. Jadi Pinkan ini adalah sosok yang tidak berdaya ketika dia berhadapan dengan suaminya. Bahkan kabarnya suaminya ini, ya artinya kan papa tirinya si MA ini atau anak dari Pinkan Mambo ini, sekarang dia kan ditahan. Nah, suatu hari nanti suaminya ini kan lepas, tetapi Pinkan Mambo tidak bercerai dengan suaminya. Artinya ada kemungkinan dia kembali dengan suaminya. Apakah kalian mengerti tentang kejelasan dari kartu ini tadi? Schizophrenia. Ini adalah gangguan dari mental seseorang. Harusnya kalau dia sudah tahu suaminya melecehkan anaknya, harusnya dia cepat untuk menggugat perceraian itu. Sehingga ketika si suaminya ini lepas dari penjara, dia sudah bercerai. Tapi dia tidak melakukannya. Makanya kartu ini keluar, King of Wands. Jadi sepertinya Pinkan Mambo ini kayak bucin gitu ya sama suaminya ya. Coba kita lihat, apakah dia bucin ya? Oh, sorry ya. Di sini kebalik, Ace of Swords. Sebentar, kita cari tahu lagi. Apakah si Pinkan Mambo ini bucin gitu sama suaminya? Ya, di sini Ten of Cups, oke. Dan satu lagi, di sini Five of Pentacles. Gini ya, the Ace of Swords ini adalah sebuah perasaan yang saling menaklukkan. Jadi perasaan dia itu ditaklukkan oleh suaminya, dan suaminya itu ditaklukkan oleh dia. Jadi kalau seperti orang Jawa itu mengatakan gini loh, tutup ketemu tumbul ketemu tutup, apa sih? Sepertinya orang dua ini mempunyai sebuah kalau couple itu match together, ya, cara pandangnya terhadap kehidupan, sehingga sesuatu yang negatif pun itu mereka bisa berpikir iya itu nggak apa-apa gitu loh, ya. Ini perasaan saling menaklukkan. Nah, di sini ada Eight of Cups. Eight of Cups ini adalah sebuah gambaran seseorang yang merasa dia tidak dicintai. Dia pernah mengalami perpisahan yang sungguh menyakiti dia. Ketika dia bertemu dengan suaminya ini, dia berpikir bahwa ya udahlah, aku merasa nyaman kok sama dia meskipun tingkahnya seperti itu. Aku diterima kok sama dia. Aku merasa aku disayangi kok sama dia. Ya, karena dia nggak mau gagal lagi. Itu. Dan di sini ada Five of Pentacles. Five of Pentacles ini adalah sebuah rasa putus asa dan kesepian. Jadi ini Pinkan ini merasa bahwa dia itu kesepian, dia merasa putus asa, dan sekarang dia ketemu dengan laki-laki yang membuat dia merasa dia hidup kembali. Paham? Ini. Nah, terus pesan semesta yang kedua buat Pinkan Mambo. Di sini ada the devil. You know what I mean? The devil. You know what the meaning about the devil? Devil ini adalah sebuah artinya setan kan? Jadi seorang ibu kan harusnya dia melindungi anaknya. Tapi kenapa dia memilih untuk tidak melindungi anaknya? Dan kartu ini keluar, the devil. Sayang, sampai anaknya sendiri mengatakan, aku gak ngerti bagaimana mami tidak bisa melindungi aku. Sayang, karena dia tidak melindungi anaknya. Dan kartu the devil ini artinya juga sama dengan sebuah kecanduan. Kalau kita ngomongin kecanduan, artinya dia ini kecanduan dengan cinta.
Artinya apa? Bucin. Dan kartu terakhir adalah King of Swords. Iya, jadi pesan ketiga atau pesan semesta yang ketiga untuk Bintang Mambo adalah Bintang harus berpikir jernih. Ya, sebagai seorang ibu, ya, lakukan tugasmu sebagai seorang ibu yang melindungi putrimu. Ya, karena di sini dia hanya melindungi dirinya sendiri. Dia tidak melindungi putrinya, tapi dia melindungi egonya. Dia melindungi dirinya sendiri. Karena apa? Karena di sini ada Eight of Cups. Tadi udah aku bacain. Dia nggak mau gagal lagi. Dia nggak mau tidak merasa disayangi lagi. Sayang banget ya. Oke, jadi itu adalah barusan adalah prediksi tentang kasus yang barusan ini menjadi viral lagi di Indonesia. Dan karena kebetulan Madam Suki adalah seorang penyembuh atau healer, banyak sekali orang yang datang ke Madam Suki untuk berobat penyembuhan batin atau menyembuhkan luka-luka batinnya. Ada beberapa orang yang khusus datang ke Madam Suki dengan mempunyai masalah yang sama yang dialami oleh anaknya Bintang Mambo. Bahkan kliennya Madam Suki, ini Madam Suki share ya, karena kebetulan ini kan ceritanya hampir sama. As long as Madam Suki tidak menyebutkan nama, ya dong. Nah, karena ini memang masalah ini ternyata banyak sekali dialami oleh orang-orang di Indonesia. Anak-anak yang mendapatkan pelecehan dari keluarga terdekat sendiri. Ada beberapa klien Madam Suki yang datang Madam Suki karena mereka ini mendapatkan pelecehan seksual bahkan dari kakak kandungnya sendiri, ayah kandungnya sendiri, ayah sambungnya sendiri, pamannya sendiri, adik dari mamanya sendiri. Ini luar biasa. Dan bahkan ada cerita yang terjadi ya, akibat dari hal seperti ini, pelecehan seksual seperti ini yang dilakukan oleh keluarganya sendiri. Akhirnya orang tersebut yang mendapatkan pelecehan ini melakukan budir, mengakhiri kehidupan sendiri. Itu banyak terjadi. Bila kalian mendengarkan ini dan kalian pernah mendapatkan pelecehan seksual seperti ini, silakan datang ke Madam Suki. Ya, mungkin kalian pernah ke psikolog, mungkin kalian pernah ke psikiater atau ke dokter, mungkin belum berjodoh atau belum mendapatkan kesembuhan yang kalian inginkan atau harapkan, silakan datang ke Madam Suki, karena Madam Suki menangani penyembuhan seperti ini, dan banyak sekali yang sudah terbebas dari trauma ini. Karena seseorang yang mendapatkan trauma, ya, mendapatkan trauma atas pelecehan ini, nanti triggernya itu nanti beberapa tahun lagi, seperti yang didapatkan oleh kliennya Madam Suki. Jadi tidak immediately ketika mendapatkan pelecehan itu, nggak langsung misalkan setahun 2 tahun, enggak, 5 tahun kemudian, 10 tahun kemudian itu dampaknya. Seperti contohnya klien Madam Suki, dia mendapatkan pelecehan waktu dia umur 6 tahun atau sekitar 7 tahunan. Lama kan? Setelah itu nggak ada apa-apa yang terjadi. Tapi setelah dia umur 20 tahun, dia mengalami sakit asma. Asma itu nggak pernah sembuh. Sampai 21 tahun asma itu tidak bisa diobati oleh dokter. Sudah ke psikiater, sudah ke dokter pastinya, sudah ke psikolog bolak-balik, sudah dilihat langnya sama dokter di luar negeri. Everything is okay. Sampai dokternya kesel. Kamu itu okay, nggak ada apa-apa lang kamu. Tapi dia merasakan, aku asma kok. Madam Suki bedah akhirnya. Apa yang terjadi sama dia? Dia mendapatkan pelecehan seksual pada saat dia berumur sekitar 6 ke 7 tahun. Dan dia mencoba untuk mengubur perasaan itu, perasaan jijiknya sama dia, perasaan jijiknya pada dirinya sendiri. Dia mengubur bertahun-tahun. Ternyata dia mengalami emosi sadness. Karena sadness ini, emosi ini tidak mempunyai tempat lagi, akhirnya dia merasakan grieving. Kalau perasaan grieving ini, akhirnya dia merasa ditolak sama dunia.
Ya, kenapa Madam Suki bisa menjelaskan segini detail? Karena ini adalah pekerjaan Madam Suki menangani pasien-pasien Madam Suki atau klien Madam Suki. Ada juga korban dari sodomi, banyak sekali, ya. Jadi akhirnya Madam Suki atas bantuan Tuhan, izin Tuhan, orang ini sembuh. 21 tahun asma disebabkan oleh inner child dia yang terluka. Seperti kisah yang terjadi sama anaknya Pinkan Mambo. Triggernya itu nanti, sadness-nya itu nanti. Karena sadness ini akan bertransformasi. Ya. Nah, itu ketika kita sudah sadness, grieving, organ tubuh kita itu akan menyesuaikan dengan trauma itu. Trauma ini bahaya banget. Ya. Jadi buat kalian yang kepengen healing yang benar, silakan datang ke Madam Suki. Kalian bisa tanya ya, namanya program paket cahaya. Di sini berlangsung 7 hari, ya, berlangsung 7 hari, dan Madam Suki tidak memberikan obat apapun, karena Madam Suki fokus ngobatin blok mental kalian atau pasien atau klien. Oke, begitu aja. Nanti kalian boleh bertanya, ya. Buat kalian yang mempunyai trauma, ayo disembuhkan yang benar, karena kalau trauma kalian tidak disembuhkan, believe me, organ tubuh kita itu nanti ada yang terganggu. Belum lagi hal-hal lain. Ya, kebahagiaan kamu akan terhambat hanya karena trauma itu. Finally, begitu aja. Send love and light. Salam Madam Suki di Thailand. Salam Jaya. I love you.